Katanya kan ada yang bisa terbang. Terus dia Katanya, juga katanya ada yang bisa terbang. Terus emang megang jawara pelbak. Jawara katanya. Dia megang jawara bolet, enggak tahu di situ ada pelbak siapa. Bolet. Dari awal lahir nyampe di situ. Buset. Ngaku-ngaku. Iya, sebelum lu lahir bolet udah lahir di situ. Bolet udah lahir. Iyalah. Level up, 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 level up. What's up, Bori? Welcome back to Jakarta SBD Official with the house Grandma 19. Bukannya begitu, Mas? Oh iya. Iya. Oke, hari ini gue kedatangan ini masih di pasukan hitam yang kemarin nih Bang Ibung. Kemarin Bang Ibung udah cerita, Bang. Iya. Ya kan, hari ini gue mengundang Bang Wiwit nih, yang salah satunya disebutin sama yang kemarin Bang Ibung tuh. Ya kan, ini daripada gua terlalu banyak ngomong ya kan, langsung aja nih dari orangnya langsung ya, perkenalan. Boleh, Bang? Nama gua Wiwit. Gua basis Blok A 2016. Namanya Bang Wiwit dari Blok A 2016. Nah, nih gua pengen tahu dulu nih, Bang. Kan kemarin gua belum sempet tanya nih sama Bang Ibung nih, yang awal pertemuan pasukan hitam tuh sebenarnya gimana sih, Bang? Pasukan trio hitam tuh dulu. Gua waktu pertama kali ketemu Ibung aja ya. Pertama kali ketemu Ibung. Gua waktu pertama kali ketemu Ibung gua di SMP. Gua dulu satu sekolah gua sama dia. Oh, jadi SMP sempat sekolah bareng. Gua sekolah bareng itu. Gua waktu itu satu sekolah satu kelas. Satu sekolah satu kelas. Ya, gua ketemu. SMP di mana tuh kalau boleh tahu? Gua Dumpu. 240 ya. 240. 240 dia aja SMP-nya. Nah, gua ketemu nih. Gua pengen duduk nih, kan gua telat. Gua pengen duduk. Bung, gua nggak kenal dia tuh. Belum kenal. Belum kenal, gua pengen duduk tempat dia. Kata begini sama dia. Ini awal banget nih ya? Iya, awal banget. Udah lu ngapain duduk sini? Duduk belakang aja. Dia kagak mau kan sama gua. Ya udah gua duduk belakang gua cewek. Duduk nih. Cewek juga kagak mau, udah lu depan aja. Ya gua bingung ya, gua mau duduk di mana nih? Gua ke depan lagi, Ibung nolak lagi. Gua ke belakang ditolak lagi. Akhirnya Ibung nawarin, udah lu sini aja nih, duduk depan. Akhirnya gua duduk depan. Walaupun ujung-ujungnya jadi kacung gua sama dia tuh, brengsek tuh Ibung tuh. Sama Bang Ibung tuh ya? Iya, gua kata gini, Wit, kalau misalnya ada guru, bangunin gua ya. Iya, Bang. Tidur. Tidur. Iya, brengsek banget tuh orang. Kacau ya, itu zaman. Itu zaman SMP. Nah, ketemu lagi di Subut. Subut, gua di Subut. Nah, terus dia datang tiba-tiba manggil gua. Wit. Gua nengok, siapa yang manggil gua? Ada yang kenal karena gua daftar di situ sendiri. Ternyata Ibung. Oh, daftar datang sekolah nih. Ibung di situ pakai baju seragam bebas dia. Seragam bebas. Akhirnya gua kan pakai baju sekolah ya. Nah, terus minta tukeran tuh di kamar mandi. Wit, gua kagak pakai baju seragam nih. Seragam SMP ya waktu itu ya? Seragam SMP. Tuker dulu, Wit, gua pengen ke dalam, kagak boleh gua, kata gitu. Ya udah gua masuk dah tuh ke kamar mandi, mana gua pakai sempak doang lagi. Gua nunggu kamar mandi tuh, gua kata. Gua nunggu di kamar mandi aja, udah nungguin dia tuh Ibung kelar. Lama kelar tuh. Tuh waktu gua ketemu sama Ibung ya pertama kali. Terus waktu gua sama Bolet ya. Gue waktu sama Bolet gue cuma sekedar nongkrong biasa. Gue penasaran juga kan, dulu dia punya temennya si Asep tuh angkatan gue juga tuh. Oh, si Asep ada. Wit, lu bakal ketemu Bolet nih, Wit, cuma dia lagi PKL. Oh iya benar. Mana? Gue bilang, emang Bolet orang kayak gimana? Gue kata gitu kan. Bolet itu abang kelas beda tahun, Bang. Iya, beda setahun kan. Wah, kacau, Wit, orangnya singit, stres, gini-gini. Wah, gue ngomong gitu kan. Wah, gue tak. Kayaknya coba nih kan, gue pengen tahu ya. Nih pas gue liat, ternyata kamu Bolet nggak sekejam yang saya pikir. nggak kejam kamu Bolet. Buat Bang Bolet. Iya, buat Bang Bolet ya, khusus buat Bang Bolet. Bang Bolet dapat salam dari temennya nih. Nah, ternyata dia orangnya baik deh. Baik hati. Nah, ternyata nggak kayak Asep, orangnya kejam segala macem. Jadi itu ya awal pertemuannya nih. Nah, pertama nih Bang, buat tanya nih, dari SMP tuh kenapa lu pengen masuk Subut, Bang, waktu itu? Enggak sih, gua sebenarnya nggak tahu ya kepengen apa kagaknya, emang cuma insting aja. Cuma waktu itu gue mau masuk sekolah negeri gitu. Iya, negeri aja. Termasuk gue masukin 28-nya, keterimanya pertama kali daftar langsung di 28. Kali daftar 28 langsung. Iya, 28 langsung di AP, cuma enggak keterima di AP, gue langsung ke PS. Langsung ngambil jurusan PS gue tuh. Nah, kan abis masuk
Subud nih kan sekolah. Nah, kenapa bang waktu itu lu mutusin masuk ke dalam basis bang waktu itu? Sebenarnya gue nggak tahu ya basis ya. Nah, Ada sebenarnya. apa kagak tuh? Sebenarnya ada. Cuma gue dulu diajak sama abang kelas gue juga, cuma teman gue juga tuh. Teman gue juga namanya Idrus Buluk dia. Idrus Buluk. Nah dipanggil gue. Itu gue diajak ngobrol tuh pas lagi bulan puasa. Pas bulan puasa kayak gini. Udah lu diajakin nongkrong. Cuma sekarang lagi puasa jangan nongkrong dulu. Sama Ican 2014. Bang Ican 2014. Nah, diajakin nongkrong tuh gue. Kira ya udah. Nggak tahu kalau emang basis itu kira nongkrong cuma nongkrong biasa, ternyata ya ada berantemnya nongkrongnya, tapi seru sih, lebih seru nongkrongnya sih. Pernah ada kejadian apa nggak sih bang waktu lu awal basis nih? Atau ada ribut atau ada kejadian apa gitu kan? Ada dua ribut. Ada nih. Ada. Boleh tahu nggak nih bang kronologinya? Pas ribut lawan apa pertama kali? Pertama kali banget nih. Gue pertama kali ya. Gue kan kaget. Kaget ya dari SMP ya? Gue kagak tahu nih berantem SMA atau STM gimana nih. Belum Karena tahu gua, ya? Iya, baru pertama kali. Gue mau ke Blok A, kalau nggak salah. Iya, ke Blok A, KL nongkrong. Tapi emang niat mau berantem kayaknya apa nggak tahu. Gue juga lupa pokoknya. Gue lewat, Ngebis apa gimana tuh? ketemu CNC. Ngebis. Oh, Oh, ngebis tuh. Gue dulu masih ngebis. Motor belum ya? Belum. Emang disuruhnya ngebis. Karena basis Blok A kan ngebis tuh. Gue ngebis, ternyata ada CNC. Diturunin dong. SMA CNC 1 tuh. SMA CNC 1 diturunin, gue turunin tuh. Pas turunin, kata abang kelas 1-nya duluan maju tuh. Kelas 1-nya dulu maju. Abang kelas yang dulu? Nah, abang kelas. Udah gue maju itu, gue cuma pakai gesper. Pas udah pengen deket, gue nengok belakang. Pas belakang kagak ada orang. Udah pada cabut. Itu Ya, gua kejadiannya cabut di mana? tuh. Kejadiannya di mana, Bang? Kejadiannya di Fatmawati. Fatmawati. Depan sekolah. Depan CNC. persis-pisan itu sekolahnya? Persis pisan itu. Udah itu gue cabut, gue nongkrong tuh, gue cabut ke pokoknya di daerah ITC Fatmawati, parkiran tuh ada lapangan, gue nongkrong di situ. Ternyata CNC nyamperin lagi, cabut lagi gue jatuh karena gue dulu kan bukan sepatu bebas ya, gue pakai sepatu pantofel licin men, gue jatuh, gue pengen dibagi tuh, pakai celurit, dia megang celurit 2 itu. Anak CNC-nya tuh? Iya, anak CNC-nya. Untungnya gue dipisahin sama ibu-ibu ini apa namanya, ibu tukang sayur. Gue belum sempet minta maaf tuh, minta makasih. Kalau minta makasih ya. Jadi buat ibu-ibu itu ya? Gue langsung cabut masuk ke gang. Makasih nih udah Parah nolong banget tuh, ini gue ya. udah parah banget. Gue udah pasrah aja, bener-bener pasrah. Orang udah begini, nengok depan, wah. Cuma untungnya ada dalam dulu tuh ada ibu-ibu. Ada diselamatin lah ya. Ada kejadian lagi nggak bang nih? Nah, pas itu kan tuh itu emang gue kalah kan. Itu kalah tuh? Gue kalah tuh. Nah, pas di pipa biru, itu dia launching tuh. Launching Ahmed. CNC 1 launching? Iya, lewat pipa biru. Lewat pipa biru nih? Dia dari arah Jinawi, lewat pipa biru nih. Muter, pas muter, habis sadadanya. Alumninya pun turun 2015 kalau nggak salah tuh. Kronologi ributnya gimana 2000 tuh? berapa tuh? 2013 pas 2000 Itu lu kelas berapa tuh? Gue pas kelas 1. 2014 mungkin Iya, ya? gue kelas 1, kelas 2 tuh gue berantemin itu. Kelas 1 gue kelas 1 sama abang kelas gue kelas 2. Kronologinya gimana bang? Kronologi gue nggak tahu ya, tiba-tiba dia lewat tuh dari ujung Ajinawi. Dari ujung Ajinawi teriak-teriak. Cendrawasih sambil kayaknya tuh sambil diri-diri tuh di motor. Dia muter balik, ternyata dia muter balik, pas muter balik langsung dihantam gitu. Berantem tuh sama? Bener udah, nggak ada pergerakan, langsung cabut semua. Cabut, bukan saya yang jebolin. Jadi sebelumnya nih balik lagi ya kan, ini hanya cerita masa lalu ya kan, hanya untuk dikenang bukan untuk diulang ya kan. Sekali lagi tolong diterima dengan bijak ya. Nah, bang, gue mau klarifikasi ini bang, yang kan kemarin Bang Ibung cerita yang waktu lawan KR bang. Lawan KR tuh dari versinya Ibung kan kayak gitu tuh bang, yang kemarin udah diceritakan ya. Kalau gue mau tahu nih bang, dari versi lu waktu lawan KR tuh gimana bang? Gue waktu lawan KR sebenarnya deg-degan juga. Itu gue kelas 1.
katanya kan ada yang bisa terbang. Terus dia juga Katanya, anak AR. katanya ada yang bisa terbang. Bisa Terus terbang. emang megang jawara pelbak. Jawara katanya. Dia megang jawara bolet, nggak tahu di situ ada pelbak siapa. Bolet. Dari awal lahir nyampe di situ. Buset. Ngaku-ngaku. Iya, sebelum lu lahir bolet dari lahir di situ. Boleh tuh lagi. Iyalah. Dia lebih setan dari iblisnya, raja iblis. Gua berantem situ kan. Gua di situ gua dikata gini sama abang kelas. Udah, lu pedein aja, terserah lu mau kayak gimana, penting lu berantemin dulu. Gue masih inget banget nih kata abang kelas, terutama CK, dia selalu bilang gini, Wona gimana ya, aduh gue lupa lagi. Oh udah, tada kalau misalnya inget bakal gue bilang, gue berantem nih, masalah menang kalah belakangan, penting lu berantemin dulu. Itu kata Bang CK gitu. Gua berantemin dulu, itu gue berantemin. Nah terus masang strategi dulu nih si Ibu. Sebelum ribut? Iya masang strategi dulu, karena BR kan kurang. BR kurang ya? Kan subut nggak Iya kayak kemarin Bang Ibung juga ngomong BR kurang BR katanya. BR kurang, bilang gini, udah yang kagak megang BR, megang bambu aja. Ini yang pasang strategi siapa Bang Ibung nih? Ibung bilang udah yang kagak megang yang kagak megang BR, belakang aja megang bambu, nakut-nakutin, yang penting rame-ramein, jangan lari kan, bener tuh. Gue berantem, tapi gue sebelum berantem itu gue tidur dulu tuh. Gue tidur begini, gue emang di mana-mana tidur bro. Bener, gue di mana-mana tidur. Waktu itu pernah tidur tuh, ada kejadian juga pernah tidur. Tidur pas sudah ada musuhnya baru bangun. Nah dari situ jalan doang subut. Sedangkan anak era kan kalau sebut kan kayak ada lagu-lagu ininya ya Kak? Mata, Hari Terbenam. Waktu itu sempet nyanyi nggak tuh? Kayaknya nggak nyanyi dah. Nggak nyanyi ya? Nggak nyanyi. Cuma dari pihak sana nyanyi. Baik dari pihak sananya Iya, nyanyi. setan pelbak. Siapa suruh datang ke pelbak? Oh, Dia gitu bilang nyanyinya. Iya. Siapa suruh datang ke pelbak? KR setan pelbak, dia bilang gitu. Berantem gue ngetosin tuh. Gue paling kiri ngetosin, belakang gue ada Baus. Nah itu pas banget. Jagoannya 2015-nya kali ya, Jaggernya kali ketemu Bolet pas banget. Dihantem sama Bolet seadanya. Cabut, bener-bener cabut. Ngetos tuh kan kayak yang kemarin Ngetos. Bang Ibung bilang itu bener berarti ya? Bener-bener ngetos, udah cabut. Bener-bener ngetos udah, cabut tuh dia. Akhirnya kalah tuh. Kalah dia udah. Kalah tuh Nah, akhirnya. jadi yang katanya rumornya nggak pernah kalah ya. Kalah pada waktu itu Iya, ya pada waktu sama pasukan 3 hitam. Dikenal dengan pasukan 3 hitam ya kan. Mungkin nggak 3 hitam, mungkin ada beberapa orang juga ya Bang yang ikut Iya. kan. Mungkin yang saat itu menonjol ya. Ya nggak tahu juga, mungkin dari abang kelas, Dari abang atau adik kelas kelas gitu ya. atau yang lain mungkin nganggepnya kali ya. Jadi Paling yang menonjol. Jadi itu yang waktu kronologi lawan Reduskra Bang ya di Velbak dari versi Bang Wiwit nih. Nah, gua mau tahu nih Bang, kayak lu di sekolah nih Bang, atau di sekolah atau di luar sekolah gitu Bang, ada nggak sih kisah-kisah lucu gitu, kejadian-kejadian lucu Pas bentrok ada, pas lagi nongkrong ada. di luar sekolah berarti nih kejadiannya? Iya di luar sekolah. Nongkrong dulu apa pas berantem? Nongkrong dulu boleh. Pas nongkrong nih, Nah, gue nongkrong dulu ada adik kelas namanya si Iyung. Iyung Nah itu dia bukan basis kan pertamanya. pertamanya. Nah terus dia buat masalah. Akhirnya diajak nongkrong di AL. AL itu tongkrongan blok A pada waktu itu ya. Waktu itu nongkrong di AL. Pas nongkrong di AL tuh pertama kali tuh dia tuh ya nongkrong di AL. Pas udah kayak tau dah kan kalau misalnya subut diomongin, ditatar. Pas udah gilirannya dia ditatar nih. Pas giliran dia ditatar dia pura-pura kesurupan anjing. Goblok banget gue tak. Pura-pura kesurupan. Kesurupan tuh? Iya, pura-pura kesurupan. Tiba-tiba enggak pergi diem doang, diem gini. Bilang, lu ngapa dikata gitu kan, lu ngapa? Dia diem, tiba-tiba jatuh. Goblok banget, jatuh. Langsung si Bolet panik gitu. Boletnya panik, Bolet yang serem aja panik. Kenapa nelpon Wawan 2015. Wan, ini gimana Wan? Ini bagaimana Wan? Udah lihat baca Al-Fatihah aja, baca Al-Fatihah. Kata gitu Al-Fatihah kagak mempan. Mas Bodi kagak mempan Mas, kagak mempan. Kata begitu kan. Iya. Baca Al-Fatihah kagak mempan. Gue tadi gimana nih ya? Waduh gimana nih? Saya kira pensebu-sebu gue udah feeling. Emang bohongan, bercanda. Bohongan tuh. Badan lu udah gede banget. Dari tengah lapangan gue bawa ke atas lapangan. Keluar gue tau, buset nih orang kagak tau diribet, gue tau disadar nih. Sadar apa sih kan? Diguyur pakai air, dibacain nama ada blok A, nama Fadil.
dibacain air gak tahu baca apa, dia pokoknya dibaca disemprot ke mukanya, baru bangun. Gua tadi bohongan nih ya kan, itu orang kagak jelas banget, brengsek banget. Jadi itu Udah, kejadian lucu iya ya? abis itu udah balik dah. Akhirnya gue pada balik gitu gara-gara tiung. Gara-gara siapa namanya? Iyung. Iyung namanya, pura-pura kesurupan itu ya. Kacau tuh orang tuh. Nah itu kan di dalam tongkrongan udah ya. Itu lucu banget sih menurut gua bang. Nah kalau tadi ributnya ada nggak bang nih? Tadi yang lu Ributnya gue ribut ada nih pas lawan Texas. Texas. Iya gue lawan Texas Texas. 46. Iya gue lawan Texas. Nih kejadian lu kelas berapa nih bang? Gue kelas 3 udah Udah kelas 3. Gue udah kelas 3. Gue kelas 3. Emang udah niat buat ngandangin. Berarti sekitaran tahun 2015-2016 ya? 16 kali ya? Nah, iya. Ya 16 kayak 2016 dah. Jadi gue niat banget bener mau ngandangin. Cuma gue di situ gue bawa motor kan. Posisi gue pengen nongkrong di AL, cuma emang gue niat pengen ngandangin. Soalnya gini bang ya, Blok A tuh kalau mau jalan nongkrong tuh lewatin sekolah dulu ya? Kayak Chelsea, Texas gitu ya? Texas. Gue udah pasti ngelewatin Pasti Chelsea, ngelewatin Texas ya? tuh. Nggak, jarang deh yang namanya kayak lewat dalam, gang dalam jarang dah. Jarang Gue ya? pasti lewat depan. Nah itu gue jalan. Dulu ada si Gembel sama Ucup. Gembel tuh. Gembel tuh kelas berapa bang? 2018 kali dia ya. Kelas 1 lu? Kelas 1 gue. Oh kelas 1 lu tuh yang Gembel. Dia kelas 2 gue kalau nggak salah dah. Kelas 2. Gue di bawah gue tuh, dia tuh bawah gue setahun. Gue berantem. Di situ dia begini. Lu pada ngapain sini? Dia belum ngomong kayak gitu. Itu berdua tuh sama tukang goro ya. Orang lagi niat kagak mau berantem, digoro-goroin. Dia lagi ngerokok. Gaya gue lagi ngerokok enggak sih. Itunya Gembel sama Ucup. Gembel sama Ucup. Dilempar ke mukanya. Anak Texas, iya. Cuma nggak kena atas. Gue bilang gini, udah lu pada cabut. Gue bilang gitu. Itu kejadian di mana bang? Depan sekolahnya. Depan sekolah pisan. Iya. Depan di sekolahnya nih, cuma gue masih di atasnya. Oh di Di gang? masjid, ya, di masjid Ya, tuh, depan kan gang. ada masjid tuh. Bilang udah cabut. Nah pas cabut ke bawah tuh, ternyata yang basisnya mungkin ya dari masjidnya keluar. Anak Texasnya? Gue bilang tunggu Sep. Baru gue turun selangkah itu, baru turun selangkah dipukulin gue. Seadanya itu Sendiri gue tuh, Bang? iya gue sendiri gue dipukul itu. Gue nyampe apa namanya? Nyampe jatuh-jatuhan itu. Pukul-pukulan tuh bang? Pukul-pukulan, jatuh-jatuhan, bangkit, jatuh lagi, bener-bener nyampe dipisahin. Ada anak Texas dulu, si Ahong, makasih Ahong, si Adam, gue dipisahin sama dia, dilerai sama dia. Gue dilari gitu, yang lebih brengseknya lagi, gue dipukulin, temen gue pada joget-joget, dikandangin, gue kagak ngeliat di atas gue dipukulin aja. Oh jadi temen lu ada lihat bang dipukulin? Iya, temen gue pada joget-joget, dikandangin, sedangkan gue di atas dipukulin. Udah gitu, gue cabut, pas gue cabut ke rumah ngambil BR. Gue ngambil BR tuh, cuma gue nggak ketemu sama sekali. Jadi lucunya di situ ya? Iya, Lu lagi dipukulin temen lu joget-joget. Terus juga lawan Texas juga. Berangkat pagi. Ini kejadian lagi nih, beda Iya. kejadian. Berangkat pagi. Itu gue selalu disamperkan sama Ucup, Wit. Kadang gue nggak mau, kadang gue minta anterin bokap gue. Wit, kali-kali yuk sama gue. Yaudah lah. Si Ucup ini nih? Iya. Ternyata dia emang melihat ribut ya, pas banget gue papasan. Di deket sekolah Patail tuh, ketemu sama anak Texas. Iya, 86 ya? Center 86? Iya, gue ketemu Texas. Si Ucup lagi nyari gara-gara. Tiba-tiba turun, gue yang bawa motor turun, langsung mukul orang itu. Mukulin anak Texas? Akhirnya gue turun juga dong, gue berantemin. Pas gue berantemin, yang lebih brengsek lagi, Ucup di motor. Anjing kamu Ucup. Dia tinggalin lu bang? Iya, gue tinggalin, gue berantem itu sendirian. Gue tak, ini orang parah banget, sampai kepala gue benjol-benjol. Gue mukulin dia, mukulin helmnya. Gue tak, aduh anjir, ternyata kepala gue benjol-benjol nih. Dia pakai ini nih, apa tuh? Yang beras knuckle kali ya? Beras knuckle itu? Iya, ternyata pakai gitu. Kamu curang sekali kamu anak Texas ya. Dan lebih yang waktu gue dipukulin tuh, sama anak Texas, pulang-pulang gue kira darah, ternyata bumbu somai. Kamu ya kan anak Texas yang katanya rumornya anak Texas suka makan sate Padang, KFC, ternyata kamu suka makan somai yang diplastikin juga. Oh kena baju lu bang? Iya, gue kira wah darah, bumbu somai. Wah, gak tau bumbu somai, gak tau bumbu batagor tuh. Texas. Jadi ini hanya
cerita masa lalu bang ya, jangan maaf ya. iya, mohon maaf ya kan. Nah itu kan Bercanda. ya hanya kisah kelam lah, ibarat kata ya kan, kisah kelam waktu pada masa zaman lu sekolah bang ya. Nah pada waktu zaman lu sekolah ini ada nggak sih bang kejadian-kejadian yang paling nggak bisa lu lupain bang dalam hal apapun atau berantem gitu? Oh, paling terkesan kali ya. Iya yang paling terkesan Gue lah. pernah nih berantem. Nah gue nongkrong dulu nih sebelum emang kagak, gue jadi niatnya kagak niat buat berantem. Gak ada niat berantem nih awalnya. Karena waktu itu PL sama Ciputat lagi di Ipin. Haji Ipin, Ipin tuh di Pondok Labu. Pondok Labu tuh. Nah blokannya cuma lagi sama Bang Polar ya, sama Polar di AL. Ya nongkrong biasa dah. Nongkrong biasa. Pas udah nongkrong biasa nih. Ada Tawes, Temen tuh. temen Tawes Satu Blok A. angkatan. Iya Blok A Satu juga, angkatan. angkatan gue juga. Berantem nih. Berantem sama siapa? Kita lawan Grunge, kita dibayar nih sama anak Kartika. Kalau misalnya lu bisa menang, dikasih apaan aja, banda, sepatu, tas, apa yang kita mau dikasih tuh, katanya gitu kan. Yaudah yuk berantem. Gue pulang dulu. Gue pulang ngambil bayar, minjem motor gue. Ambil barang tuh. Ngambil bayar gue dulu nyimpen bayar di rumah gue. Bayar itu sajam ya. Iya. Bayar itu sajam. Gue ngambil bayar rumah gue, sama sekali minjem motor almarhum Boyan, alumni Subuh juga Blok A 2014, kan udah almarhum dia. Udah almarhum. Gue berantem di Bluebird Tanah Kusir ya. Berarti lu ini ikut sekolah orang bang? Emang ya? Kejadian Iya. ikut Kartika dibayar lu waktu Iya, itu? waktu gue rumornya dibayar. Rumornya Cuma dibayar. habis itu setelah berantem itu kagak ada yang bayar. karena ketemunya Rasta. Ketemunya Oh Rasta. perjanjiannya ketemunya Iya, Drunge, SMA Drunge. ketemunya Rasta. Gue berantem di Bluebird. Gue nggak tahu tuh tiba-tiba main tomprok aja, tomprok aja turunin berantemin. Biar dia kambil tuh, megang gear dia, biar dia kambil, cabut dia. Rastanya? Iya, buber lagi ke arah yang mau ke arah Bayoran. Buber lagi. Ternyata itu dia juga cabut. Nah, akhirnya Bolet tiba-tiba muter balik, Bolet marah-marah ternyata. Lu pada niat berantem gak sih? Katanya dia tuh, katanya pintar kamu. Tau kan, balikannya pintar ya, dikata-kata itu. Udah muter balik. Gue muter balik tuh pas turunan, yang dekat Bluebird turunan ke arah kuburan ya. Tanah Kusir. Pas banget turunan rame banget. Ternyata tuh Rasta lagi apa? Lagi launching helmet. Itu lu kelas berapa tuh bang kejadian itu? Gua kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Gua kelas 2 kelas 3. Kelas 1 nih waktu itu gua suruh pulang karena cuma satu orang doang dia. Makanya gua lu pulang aja dah biar di kelas 2 kelas 3 tuh gua berantemin. Gua berantemin itu. Ini gua berantem, gua motor bertiga tuh, gua satu motor bertiga. Gua berantemin, gua turunin. Sebelum berantem itu udah ada yang berantemin dulu tuh. Karena gue telat, karena gue masih nguber yang tadi motor itu. Nah gue berantemin, cuma gue biar udah nggak ada nih. Akhirnya gue pakai gesper doang. Pakai gesper doang tuh. Pojok kanan gue lawan Rastar bener-bener rapi tuh. Biar kinclong banget dah. Rame banget udah. Gue cuma bertujuh. 7 orang? 7 orang gue, cuma 7 orang tuh. Gue berantemin. Gesper gue ujungnya besinya hilang. Besinya hilang. Nah tuh si Y dia bentrokin orang situ. Itu tadinya celurit lagi rapi-rapi banget ini, kelewang segala macam, besi-besi plat-plat lagi rapi, itu bengkok-bengkok, berbengkok. Wah gua tak kayaknya punya ilmu hitam kayaknya. Anak Rasta nggak tahu juga ya. Iya gitu ya. Biar sampai berbengkok. Dan bener tuh bentrok lama banget itu, Paling lama? lama banget Itu bentrok. bisa berapa kali bentrok itu bang waktu itu? 3 kali. Nah, pas gua berantem tuh, dia bener-bener nih bola langsung berantemin tengah. Gue masih berantemin yang kanan nih. Yang ini rebut ketiga kali nih iya, ya? 3 kali. Kanan bener-bener atos banget bener. Lawannya bener-bener berat banget ya karena dia rame banget ya. Pas itu langsung gue gunting. Bola langsung bener-bener bacok kepalanya. Bener-bener palanya bacok. Kepala anak itu? Iya, langsung ngerasa celeng. Langsung gue bagi lagi. Gue bagi nih. Bangkit lagi, gue bagi lagi, bangkit lagi, gue bagi lagi, bener-bener udah bangkit, gue bagi. Nah terus gue langsung ada bapak tuh yang mau nabrak gue, di situ gue langsung berhenti. Gue berantem bawa motor ya, salah emang ya, seharusnya nggak usah bawa motor kan. Gue bawa motor, ternyata gue bilang gini, gue liat udah mau berangkat, gue tinggal sendiri, tunggu gue liat, motor gue nggak tahu kuncinya kemana, gue kata gitu. Gue nyampe nyari lagi ke tengah jalanan lagi,
gue nyampe nyari ke tengah jalanan lagi, nyampe warga tuh ada mau nyamperin gue. Lu ngapain lu pada berantem? Bola serem banget. Dia bapaknya bawa stick biliar. Bawa bapaknya tuh. Iya, bawa stick biliar. Bola bilang gini, udah lu gak usah ikut campur, gue bagi lu. Buset. Kata Bang Bolet. Lihat, jangan serem-serem lah. Santai aja, lihat kalem. Gue wah, gue bilang, tunggu lihat. Ternyata pas gue periksa, kunci gue berantem masih megang kunci. Oh, jadi kunci lu di tangan, Bang? Iya, kunci lu gak sadar tuh? Gak sadar gue. Gue berantem itu kan selesai. Ternyata warga udah pada rame banget. Di tanjakan itu, pertigaan situ warga udah rame banget. Dan gue naik motor nih, gue nyetir, Bolet belakang gue. Batu kemana-mana. Nah ini klarifikasi, KTK Subut kalah karena Bolet kena. Ternyata Bolet itu kena bukan karena anak kasta, Bolet kena sama warga. Warga tuh sambit palanya. Padahal gue di depan, tapi yang kena Bolet. Oh, jadi saka anak kasta Subut kabur. Nah, padahal emang udah itu udah berjebol. Iya, tapi warga rame. Nah, warga udah rame tuh. Warga udah rame, gue berantemin. Bolet yang kena batu matanya tuh. Makanya ada yang bilang kalau kalah Subut kalah, enggak kalah. Itu dari situ tuh Bolet mau dibawa ke polisi. Cuma untungnya Subut nih, gue demen banget sama Subut nih. Pas Bolet ditangkap nih polisi, itu bocah masih nungguin di depan. Ini Bolet udah dibawa nih sama warga. Itu motor gue tinggal, gue nyampe lari tuh. Gue nyampe ditolongin sama anak-anak. Cabut Bolet dibawa nih, Bolet masih dipukulin sama warga. Oh, ketangkap tuh Bang Bolet. Ditangkap tuh. Salahnya warga bawa Bolet cuma sendiri, di belakangnya nggak ada orang lagi. Ini Bolet, ini anak Subut nih, anaknya gini nih topnya nih. Digunting tuh yang bawa, digunting mau dibagi sama anak-anak. Kalau bisa bener-bener dia masih mau jalan terus dibagi bener tuh. Akhirnya dia turunin Bolet langsung naik tuh. Akhirnya selamat. Nah, nggak ditinggal Bolet, cuma motor doang ditinggal. Nah, yang penting orang selamat. Nah, itu kebersamaan dari Subut itu udah gue langsung ke bawa ke rumah sakit Bolet. Dan ini yang lebih baiknya lagi Bolet nih, waktu kena itu gue kena waktu si Bolet kena pas waktu Bolet kena dia nggak mikirin diri dia nanyain gue kira gue bakal diomelin karena dia kena karena gue kan, karena nungguin gue. Ternyata dia nggak marahin gue, dia bahkan bilang gini, gimana Wit, kabar lu nggak apa-apa kan, dia nanyain gitu. Lagi di rumah sakit tuh. Iya, dia malah nanyain gue kayak gitu. Baik banget kan buat Bang Bolet itu ya. Buat Bang Bolet. Jadi ini kisah Wiwit bersama Bang Bolet lah pada waktu itu ya kan. Bang Ibung udah masuk pesantren ya. Bang Ibung udah masuk pesantren. Udah ini dia. Udah tobat waktu itu ya. Nah, jadi buat anak-anak Rasta atau semuanya ya kan, ini sekali lagi kan ini cuman mengingatkan kembali kejadian masa lalu biar nggak diulangin lagi ya Bang di masa sekarang ya kan. Supaya gimana ya? Supaya sekarang juga kan zaman udah canggih Bang ya. Iya. Maksudnya kan kayak stop lah gitu kan, kayak berhenti tawuran. Tapi gue mau minta maaf dulu nih ya. Oh, mau minta maaf. Sebelumnya mau minta maaf dulu sama anak Texas sih, sama anak Rasta. Jadi Bang Wiwit minta maaf bohong. nih ya. Tapi bohong. Enggak beneran bang, apa? Enggak lah, ntar gue tiba-tiba ya lagi di jalan di buka sekarang udah canggih kan, udah nggak main hantem-hanteman, bisa hantem lagi. Jadi Bang Wiwit minta maaf nih Bang ya buat para musuh-musuh lah pada waktu itu ya kan. Nah, semenjak lulus sekolah lu masih suka ikut-ikutan tawuran gitu nggak sih Bang? Oh enggak. Udah berhenti total tuh Bang. Pas udah lulus gue udah berhenti. Paling kalau misalnya nongkrong ya mungkin pernah ya nongkrong ya. Iya datang. Netra, gue boleh nanya nggak nih Bang, kegiatan lu nih sekarang apa sih Bang semenjak waktu lulus sekolah sampai kerja? Gue sekarang kerja di PPSU. Gue di Radio Dalam tuh sekitaran situ dah. Di Radio Dalam. Paling ya setelah gue kerja gue olahraga. Ada olahraga juga. Gue fitness nge-gym. Untuk yang mau nge-gym boleh lah. Boleh lah kabarin Bang Wiwit ya kan. 300 jadi personal trainer. Jadi Bang Wiwit ini udah alhamdulillah kan udah punya usaha juga Bang ya katanya. Duh, kalau usaha sih enggak, kalian abang. Iya, abang gua usaha nasi goreng. Datang tuh. Ke Petogogan, datang di Radal ya. Ada usaha. Jangan gak usah beli, datang aja udah biarin. Datang aja gak usah beli. Jadi kalau perlu rubuhin tuh gerobaknya, gua gedek banget.
Canda. Tanda bang ya. Abang sendiri masa mau direbuin, gak mungkin kan ya? Pulang gue tidur di luar. Ada nih terakhir kesan sama pesan lu nih bang. Kesan lu waktu zaman lu sekolah bang. Kesan gue selama disebut ya. Ah. Gue seneng. Seneng. Karena banyak temen. Gue dulu di SMP gue nggak ditemenin. Pas disebut ditemenin, makasih ya disebut. Dia sampai lu temenin Iya. bang. Parah Masih sama gua- temen-temennya bang. SMP-nya bang Wiwit sekarang lu Tapi lihat nih. pernah bener-bener terkesan tuh waktu itu ke kuburan almarhum orang tua gue. Nah di situ berani di situ mau tuh anak-anak mau doain almarhum orang tua gue. Makasih banget buat anak subur. Tetap solid pokoknya dah. Jadi kata bang Wiwit nih anak-anak Biar sebut kata tetap sekarang solid, udah ya. lulus Ah. dan lupa mampir apa lupa rumah gua apa ya kan. Iya benar. Ya kan biar kata granita mah ada di rumah sama kacang-kacangan. Bawa filter lah. Iya. Filter setengah. Nah terakhir ini bang, pesan buat ini stop tawuran pelajar. Bukan stop tawuran pelajar sih, bukan stop tawuran pelajar aja. Stop nih hal-hal yang negatif lah, yang berbau negatif, supaya nggak dilakuin lagi nih waktu zaman abang nih, nggak diulang lagi sama anak-anak zaman sekarang bang. Ya sekarang dalam dan gak usah tawuran ya kan. Nah, Bener-bener udah gak usah tawuran, udahlah sekolah ya udah. Emang udah bukan zamannya lagi kan. iya. Nah kalau bisa nih bukannya ini mohon maaf nih ya. Kalau bisa berhenti ngerokok. Mending rokok. Ya kan jodoh maut rezeki kan nggak ada yang tahu, tapi kalau kesehatan kita pasti tahu Nah, karena kita yang tentuin nih dari muda nih. iya benar. Kalau lo emang kagak bisa berhenti ngerokok, seenggaknya meminimalisir lah Iya. dari sebungkus setengah itu aja. Ya gue juga nggak perlu yang namanya lu berarti harus berhenti, nggak usah gitu. Jadi hanya edukasi bang ya. Iya. Hanya edukasi dari bang Mani. Mungkin episode selanjutnya gue bakal hadirin satu lagi ya bang dari trio lu tuh yang bang bulet itu iya. ya kan. Boleh. Nah, insya Allah kan gue bakal undang. Jadi ini aja bang ya, kisah dari bang Wiwit ya kan waktu zaman putih abu-abunya. Kalau ngajak bolet harus ada sesajen deh. Bolet takutnya marah-marah, Takut sama marah-marah. ngamuk repot, kapan dibanting sama dia. Segitu aja bang jadi ya. Kadang dia kan suka begini bolet ya, diem lu kata gini, Lat lu ngapain sih mikirin negara lu kata gitu. Dia kan kadang suka diem makanya lu ajak ngobrol terus dia dah. Iya. Insya Allah nih bang ya kan, kalau misalkan mau ya kan bang boletnya kita bakal kita wawancarain juga bang di sini kan, cerita waktu zaman abang sama bang Ibung waktu sama bang Bolet bareng. Oke jadi segitu aja ya kan cerita dari bang Wiwit. Kalau lu suka sama video ini lu like, komen, sama share nih videonya. Jangan lupa subscribe ya kan, subscribe nih bro, subscribe lah. Parah banget yang nonton gue ribuan, pada nggak subscribe. Parah lu semua kacau. Oke jadi endorse biar banyak endorse ya. biar banyak Biar endorse. banyak uang yang masuk uang. Kita kayak gini juga butuh uang. Oke. Iklan tetap. Jadi segitu aja ya kan. Kita tidak pernah tahu apakah kita lebih baik dari orang lain atau tidak. Hanya Tuhan yang punya rekam jejak kita. Karena tidak akan jaya, karena puji tidak akan mati, karena caci. Iya. See you everybody. Iya. Keren.